Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali ke kuliah kita, metode penelitian sosial ekonomi untuk program studi agribisnis. Pertemuan ketiga ini setelah MIT, kita akan bahas tentang teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel, yang perlu kita kenal adalah perbedaan antara populasi dan sampel itu sendiri. Populasi, ya, seperti gambar ini, adalah suatu hal yang dijadikan sebagai unit analisis penelitian. Petani kopi, populasi petani kopi di daerah tertentu, petani jagung di daerah tertentu, sebagai unit analisis. Kalau kita ambil sampel berarti sebagian dari populasi itu. Tidak seluruh petani jagung di daerah itu dijadikan sampel, hanya sebagian. Ini sampling, ya. Sampling ini mewakili populasi yang besarnya. Kalau kita ambil sampel penelitian kita terhadap sebuah populasi, ya, kita yakini bahwa sampel ini merupakan representasi dari populasinya. Ini diagram dalam metode sampling, ya, kalau apa yang ingin kita pilih. Kita lihat dua hal ini, ya. Ada yang fixed sampling, ada yang sequential sampling. Fixed artinya, ya, populasinya sudah jelas, ya. Kita bisa lakukan dalam bentuk unrestricted, tidak dibatasi, atau kita buat dalam bentuk restricted, dibatasi, atau ditentukan dalam konteks tertentu pembatasannya. Ya. Kita bahas satu-satu, mulai dari fixed sampling. Fixed sampling, sampel yang dibentuk mengikuti aturan tertentu. Aturan tersebut tidak berubah-ubah selama penarikan sampel berlaku. Kalau sequential, kita lakukan bertingkat, ya, sesuai dengan tahapannya. Nah, ini sequential bertingkat, kalau ini fixed sampling, ya, mengikuti aturannya. Dalam quick sampling ada yang unrestricted, bisa bersifat simple random, bisa bersifat systematic sampling. Simple artinya kita tidak melakukan apa-apa, populasi kita daftarkan 1.000, 2.000 populasi, diberi nomor, kemudian sampelnya dipilih secara acak. Seperti mengundi dari 1.000 orang anggota populasi, dipilih sebanyak sejumlah tertentu secara acak random dalam konteks undian. Berarti kita membuat dalam metode yang sederhana. Acak sederhana, pengambilan sampel secara acak sederhana. Sistematik, mungkin kita tidak perlu melakukan 100 sampling dari 1.000 sampel, kita ambil satu-satu sampai 100 kali. Tapi dilakukan secara sistematik. Ya. Setelah setiap unit populasi diberi nomor, kemudian kita mengambil beberapa saja sebagai titik tolak, yang lainnya bisa terikuti. Misalkan, ya, setiap kelipatan 5, kelipatan 3, atau secara sistematik terbawa sejumlah lainnya. 100 sampel yang kita butuhkan, cukup dengan 10 kali pengundian, kita dapatkan 100. Bisa seperti itu, atau lebih dari 10. Jadi secara sistematiknya dibangun sendiri. Restricted, nah ini yang sampel ditarik dengan perlakuan tertentu, ya. Restricted. Sampelnya ditarik dengan perlakuan tertentu. Bisa bersifat stratified random, multi-stage sampling, cluster random, atau stratified cluster random. Ya. Apa itu? Apa itu multi-stage sampling? Ya. Jadi bertahap ganda, ya, pemilihan sampel bertahap ganda. Sampel ditarik dari populasi, tapi tidak semua anggota populasi menjadi anggota sampel. Hanya sebagian anggota dari subpopulasi menjadi anggota sampel. Di populasi ini kita kelompokkan dulu menjadi sub-subpopulasi. Kemudian sub-subpopulasi ini kita sampling. Nah, jadi kalau kita melakukan pembagian
populasi menjadi sub-subpopulasi, itu artinya kita melakukan multistage. Kita pilih dulu subpopulasinya, kemudian baru kita pilih sampelnya. Nah, itu kita melakukan multistage. Nah, multistage-nya bisa berkarakter stratified, bisa berkarakter cluster. Ya. Yang jelas dia dipilih secara apakah itu equal, sama setiap subpopulasi jumlahnya, atau proporsional tergantung dari jumlah pada setiap populasinya. Ya, tadi saya sebut tentang stratified. Jadi multistage-nya kalau populasinya bisa dikelompokkan karena dia bersifat terstrata, ya, multistage-nya jadi stratified, ya, strata. Jadi misalkan petani yang luas, yang punya lahan sedang, punya lahan yang kecil, kita kelompokkan dulu, kita stratakan dulu, baru di setiap strata diambil sampelnya. Ya. Nah, jadi kalau semua strata kita ambil sampelnya, kita sebut multiple stage stratified. Nah, kalau dipilih secara random sampling. Ya, sampelnya dipilih secara acak setelah kita daftarkan. Nah, multistage juga bisa berkarakter cluster. Kalau kita bicara di wilayah, provinsi, kabupaten, kabupatennya dipilih dulu, kabupaten yang mana secara random, ya, atau sengaja atau bagaimana. Setelah dipilih kabupatennya, dipilih kecamatannya, dipilih lagi, baru dipilih lagi sampelnya. Itu clustering, ya, karena ada wilayah, karena karakternya ada tidak homogen, ya, anggota kelompok dalam satu area cluster dia tidak homogen. Kalau tadi stratified kita homogenkan di setiap kelompoknya. Tapi kalau di cluster itu satu wilayah populasi kecil, satu wilayah subpopulasi, karakter sampelnya tidak homogen. Ya. Itu beda stratified dengan cluster. Nah, stratified cluster digabungkan. Bisa saja setelah dilakukan stratifikasi di cluster, atau di cluster dulu baru di stratifikasi. Jadi ini bagaimana kombinasi metode restricted ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang representatif menjelaskan populasinya. Nah, ini beberapa model caranya. Oke. Berapa jumlahnya? Ya. Berapa jumlah sampelnya? Ya. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah sampel, maka semakin sedikit tingkat kesalahan. Jadi kalau sedikit jumlah sampelnya, ya kesalahannya akan semakin tinggi. Jadi grafik ini merupakan grafik kebalikan, ya kan? Semakin banyak jumlah sampel, maka kesalahannya sedikit. Sedikit jumlah sampel, kesalahannya banyak. Banyak metode untuk menentukan jumlah sampel. Ya. Nah, tantangannya tentu ada biaya, waktu, tenaga tersedia, derajat keseragaman atau homogenitas. Kalau sampelnya relatif homogen, maka jumlah sampel yang lebih sedikit nggak jadi masalah. Tapi kalau keseragamannya tinggi, keberagamannya tinggi, sangat heterogen, jumlah populasi menentukan. Jumlah sampel maksudnya menentukan. Kemudian rancangan analisisnya. Deskriptifkah, korelasikah, komparasikah. Kalau kita sudah menyangkut analisa inferensial, korelasi, komparasi, harusnya dipilih dengan jumlah yang cukup memadai. Tapi kalau dia bersifat deskriptif, ya rancangan-rancangan penelitian sederhana, pengambilan jumlah sampel bisa saja dibatasi. Kemudian banyaknya unsur dalam populasi. Maksudnya unsur artinya variabel penelitiannya seperti apa, keragamannya seperti apa. Nah ini tabel pemilihan jumlah sampel. Ya. Semakin banyak tentu jumlah sampelnya juga semakin banyak, tapi persentasenya tentu lebih rendah. Kalau populasinya sedikit, ya persentasenya misalkan kalau 480-an populasi bisa hampir 200 sampelnya. Tapi kalau sudah cukup tinggi anggota populasinya, pemilihan sampelnya
mungkin cuma kurang dari 10%. Seperti itu. Menggunakan rumus juga bisa. Rumusnya banyak macam, ya. Ada yang membuat sederhana Slopin. Slopin terlalu sederhana karena tidak mempertimbangkan keragaman. Ya, ini dengan keragaman tertentu. Jadi kita harus dianalisa dulu keragaman dari populasi, keragaman apanya. Salah satu keragaman yang dipilih bisa jadi faktor, ya, faktor keragaman. Ya, misalkan kalau kita bicara penentunya adalah luas sawah yang dimiliki. Nah, seberapa keragaman luas sawahnya? Ya kan? Nah, itu bisa jadi faktor. Ya. Kalau keragamannya tinggi, nah, maka jumlah N-nya akan menjadi tinggi. Kalau keragamannya rendah, maka N-nya akan menjadi rendah. Ya. Ini contoh, saya tidak tampilkan sekali di sini. Ya, Anda bisa baca lagi nanti di PowerPoint-nya, bagaimana menghitungnya. Saya rasa itu topik kita. Untuk tugas akhir dari saya, ya, nah, mungkin nanti ini harus disubmit sebelum ujian, ya. Anda harus kerja revisi ini, ya. Saya rasa nanti di praktikum juga akan dijelaskan bagaimana Anda harus melengkapi tugas ini, ya. Anda harus lengkapi bab 1, bab 2, bab 3-nya dan disubmit. Ini harus dikerjakan mulai dari sekarang. Kuliah selanjutnya akan diberikan oleh Pak Henry Martius. Nah, ini menyangkut metode penelitian kualitatif. Jadi bagi yang menetapkan metode penelitian yang kualitatif bisa memahami lebih dalam dari Pak Henry. Yang kuantitatif seperti yang sudah saya sampaikan sejak pertemuan ke-7 sebelum Meet sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan proposal Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.